Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja. Sesuai daring sebelumnya, kita jarang ketemu. Untuk hari ini saya membuat video tentang teks laporan hasil observasi, penjelasan dari materi yang dikirim sebelumnya. Nama saya Ribayu Saputra. Saya tenaga pendidik di SMK Muhammadiyah 2 Genteng, Banyuwangi. Teks laporan hasil observasi kita mungkin sudah tahu ya, mungkin pernah dengar apa itu observasi. Teks laporan observasi kita harus tahu terlebih dahulu apa itu teks. Teks yaitu sebuah wacana yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Laporan suatu bentuk penyampaian berita atau informasi. Hasil sesuatu yang diadakan atau sesuatu yang kita peroleh dari kita melakukan sesuatu tersebut. Observasi atau pengamatan yaitu suatu aktivitas pengamatan terhadap sebuah objek secara langsung dan mendetail guna untuk menemukan informasi mengenai objek tertentu. Dari penjelasan ini kita bisa membuat kesimpulan bahwasanya teks laporan hasil observasi yaitu teks yang menjelaskan informasi umum tentang sesuatu seperti alam, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya berdasarkan fakta dari hasil observasi atau pengamatan yang telah dilakukan. Mungkin kita pernah mengamati sesuatu. Tiap hari kita mengamati sesuatu. Seperti kita mengamati seseorang atau kita mengamati sebuah benda. Contohnya kita di kelas itu terdapat kursi dan meja. Ada meja. Contoh kita mengobservasi atau mengamati meja. Jadi kita tahu, meja itu setelah kita amati bahwasanya ada 4 kaki. Dan meja ini terbuat dari kayu jati. Jadi kita mengamatinya harus sesuai dengan faktanya. Setelah itu, di dalam teks laporan hasil observasi itu terdapat sifat-sifatnya. Ada 3. Yang pertama yaitu komunikatif, informatif, dan objektif. Maksudnya komunikatif yaitu teks yang dibuat, yaitu teks LHO-nya atau teks laporan hasil observasi itu kalimatnya itu harus sesuai dengan apa yang kita kerjakan dan harus kita mengerjakannya, kata-katanya itu bisa dipahami. Jadi kita itu seolah-olah berkomunikasi dengan teks yang kita buat. Jadi orang membaca itu seperti mereka sendiri itu melakukan komunikasi terhadap teks tersebut. Yang kedua, informatif, yaitu berisi informasi tentang hasil observasi yang kita lakukan. Harus informatif. Yang ketiga, objektif, harus bersifat objektif, maksudnya faktual atau nyata. Jadi kita seperti tadi mengobservasi atau mengamati meja. Jangan sampai kalian itu bilang, meja itu terdapat 5 kaki, padahal ada 4 kaki. Meja itu bentuknya miring, tidak datar di kelas itu. Itu ya tidak sesuai. Kita harus mengamatinya satu persatu. Di dalam teks laporan observasi itu terdapat tujuannya,
Yang pertama, mengatasi suatu permasalahan. Yang kedua, menemukan cara terbaru serta tekniknya, mengambil keputusan yang lebih efektif dan efisien, melakukan pengawasan dan atau perbaikan, mengetahui perkembangan suatu persoalan. Ini adalah tujuan teks laporan hasil observasi. Di dalam teks laporan hasil observasi itu terdapat ciri-cirinya, yaitu bersifat objektif, global, dan universal. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, harus nyata dan bisa dibaca oleh semua kalangan teksnya. Yang B yaitu objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Maksudnya apa? Kalau kita membahas, contoh kita membahas sebuah binatang burung, sedangkan burung itu kan ada banyak. Ada burung kakak tua dan burung yang lainnya. Jadi kita harus satu saja, burung yang kita bahas ya burung kakak tua itu saja, jangan sampai membahas burung dara dan lain sebagainya. Jadi yang kita bahas hanya burung kakak tua saja. Yang C, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang D, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Yang E, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Jadi teksnya itu harus hasil penelitian yang terkini, jangan kalian itu penelitian yang dahulu. Yang F, tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Jadi jangan sampai kalian hanya menduga-duga. Jangan sampai kalian, ternyata meja di kelas itu ada 7 kaki, itu kan hanya menduga. Jadi kalian tidak boleh seperti itu kalau ingin membuat teks laporan hasil observasi. Yang G, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Itu penjelasan ciri-cirinya yang terakhir. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas tentang struktur teks laporan hasil observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.